Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Saya dan teman-teman dari kelompok 11 ingin mempresentasikan tentang Arab Saudi, yaitu nama kelompok saya Alia Priyanka Aina Salsabila, saya sendiri, lalu ada Nafah, dan terakhir ada Yudit Adnan Pamungkas. Kekuasaan dan prestise Ibnu Saud. Konflik antara Najd dan Hejj semakin parah. Pada bulan Mei tahun 1919, pasukan Wahabi bertemu dengan pasukan Hejaz yang dipimpin oleh Emir Abdullah di Turba, dan dalam pertempuran sengit mengalahkan mereka secara hebat, sehingga mengguncangkan semangat tentara Raja Hussein. Lalu kekuasaan dan prestise Raja Hussein menurun karena kesalahan-kesalahan politik yang dilakukan Raja Hussein. Lalu pada tanggal 24 Agustus 1924, tentara Wahabi menyerang Taif di Hejaz dan melancarkan serangannya terhadap Mekah. Pada tanggal 3 Oktober, Raja Hussein turun tahta dan 11 hari kemudian Mekah takluk kepada Ibnu Saud. Pada tanggal 23 Desember, pasukan Wahabi juga merebut Jeddah. Ibnu Saud secara efektif menguasai seluruh wilayah itu. Pada tanggal 8 Januari 1926, ia diproklamasikan sebagai raja dari Hejaz dan Sultan Najd serta daerah-daerah jajahannya. Ibnu Saud dalam dunia Islam. Tugas pertama Ibnu Saud ialah mengkonsolidasikan kekuasaannya karena keuntungan dan kemakmuran Arab sebagian besar diperoleh dari lalu lintas naik haji. Ia memberi prioritas tinggi bagi pengakuan atas kekuasaannya oleh dunia. Pada tanggal 7 Juni tahun 1926, ia mengadakan Kongres Islam di Mekah. Ini merupakan kongres kedua dari jenis ini. Ibnu Saud menjelaskan kepada ke-60 delegasi yang hadir bahwa penaklukan atas Hejaz sudah pasti dan bahwa masalah-masalah yang sifatnya sementara harus dikeluarkan dari pembahasan. Pada saat itu juga ia mengumumkan Tanah Suci yang maksudnya Hejaz sebagai perwalian Islam secara keseluruhan dan meminta nasihat tentang cara terbaik untuk melayani kebutuhan keagamaan para penganutnya. Penyelesaian dengan Inggris. Perjanjian umum Inggris dengan Arab Saudi yang ditandatangani di Jeddah tanggal 20 Mei tahun 1927. Perjanjian itu yang dirundingkan juga oleh Clayton mempertegas pengakuan Inggris atas kemerdekaan lengkap dan mutlak Ibnu Saud, hubungan non-agresi dan bersahabat, pengakuan Ibnu Saud atas kedudukan khusus di Inggris di Bahrain dan kesaksikan-kesaksikan di Teluk, dan kerjasama dalam menindas perdagangan budak. Perjanjian Jeddah tidak menghasilkan perubahan radikal dalam hubungan Inggris dan Arab yang secara tradisi baik. Akan tetapi, dengan menghilangkan beberapa penyebab sengketa, perjanjian tersebut menempatkan mereka pada suatu dasar berpijak yang kokoh. Inggris tidak meminta dan tidak mendapat pangkalan atau hak istimewa politik di kerajaan Ibnu Saud, tetapi posisinya tetap menonjol. Bisnis Inggris di Jeddah seperti perdagangan, asuransi, perkapalan, dan perbankan lebih banyak daripada di negara-negara lain. Ada hubungan pribadi yang bersahabat antara Ibnu Saud dan H.St. John B. Pulbey, seorang Inggris ahli Arab yang menonjol sejak misi pertamanya ke Najd pada tahun 1917, yang sejak saat itu tetap mempunyai hubungan baik dengan raja. Pada tahun 1926, Pulbey tinggal di Jeddah, dan pada tahun 1930, setelah masuk Islam, dia diangkat menjadi anggota Dewan Penasihat Pribadi Raja.
Perang dengan Yaman. Pada tahun 1934, pada musim semi tahun itu, konflik pecah antara dia dan Imam Yahya dari Yaman di seberang tapal batas Asir. Konflik itu disebabkan oleh pemberontakan yang terjadi di Asir setahun sebelumnya terhadap kekuasaan Saudi. Ibnu Saud berhasil menumpasnya dengan memaksa penguasa Asir Hasan al-Idris lari ke Yaman. Idris tidak tinggal diam dan dari basisnya yang aman di Yaman, atas kerjasamanya dengan Imam, ia melancarkan sejumlah serangan ke bekas kesultanannya. Dengan keputusan akan memukul akar intrik itu, Ibnu Saud menyatakan perang kepada Imam pada bulan Maret tahun 1934, menginvasi Yaman dan mengakibatkan kekalahan besar pada pasukan Yahya. Imam meminta damai dalam perjanjian tanggal 23 Juni. Ibnu Saud setuju memulihkan status quo ante tanpa menuntut perubahan wilayah atau pampasan perang. Kedermawanannya dan kenegarawannya itu berhasil membuat Imam terkesan, yang selanjutnya berusaha sebaik-baiknya guna menghentikan tindakan permusuhan. Hubungan Ibnu Saud dengan Bani Hashim selanjutnya diperbaiki pada 2 April tahun 1936 dengan penandatanganan perjanjian non-agresi dan persaudaraan Arab dengan Irak. Kini, Yaman yang sudah sangat bersahabat dan bergabung pada tahun 1937. Penemuan minyak. Hal yang paling penting dalam sejarah Arab Saudi ialah ditemukannya minyak. Pada 29 Mei tahun 1933, Standard Oil Company dari California memperoleh konsesi selama 60 tahun yang meliputi daerah yang luas di bagian timur Arab Saudi. Perusahaan yang beroperasi California Arabian Oil Company didirikan ketika perusahaan Texas bergabung dengan perusahaan itu pada tahun 1934. Nama perusahaan diubah menjadi Arabian America Oil Company atau yang disingkat jadi AMROCO. Pengeboran minyak dilakukan di Darhan, Daman, Abbaik, dan Abu Dariyah di Provinsi Hassa. Minyak dalam jumlah-jumlah komersial mulai ditambang pada tahun 1930-an dan persetujuan konsesi baru ditandatangani antara AMROCO dan Arab Saudi tanggal 31 Mei tahun 1939. Kemudian ada Perang Dunia Kedua. Nah, pada saat Perang Dunia Kedua, Ibnu Saud mengambil kebijakan yang netral. Walaupun kebanyakan penasihatnya lebih percaya pada kemenangan poros, ia yakin bahwa pihak sekutu akhirnya akan menang. Akibat dari kebijakannya sangat menguntungkan Barat. Sikap netral yang bersahabat dari sang raja tentunya merupakan keuntungan yang dapat diabaikan oleh pihak sekutu, terutama Inggris. Sebenarnya raja tidak menahan diri dari permusuhan, tetapi juga memberikan tanda persahabatan dengan mengirim putranya Emir Mansur untuk menyambut pasukan India di Mesir pada waktu pertemuan yang menentukan di Al-Alamein tahun 1942. Akan tetapi, perkembangan politik yang paling penting yang mempengaruhi Arab Saudi pada masa perang ialah tumbuhnya kerjasama yang erat antara Arab Saudi dengan Amerika. Kemudian selanjutnya persahabatan Saudi dengan Amerika. Peningkatan beragenda dalam diplomasi, militer, teknik, dan hubungan ekonomi antara Amerika Serikat dengan Arab Saudi. Pada tahun 1946, Bank Ekspor Impor
memberi pinjaman kepada Arab Saudi sebesar 10 juta US dollar. Kemudian setelah setahun, putra mahkota Emir Saud berkunjung ke Amerika Serikat. Beliau menerima Legion of Merit dan surat penghargaan dari Presiden atas jasanya kepada sekutu dalam perang. Tahun 1948, armada Amerika Serikat memasuki Teluk Persia untuk pertama kali dan mengadakan kunjungan kehormatan di Daman. Setahun kemudian, perwakilan Amerika Serikat di Jeddah ditingkatkan menjadi kedutaan. Pada musim semi 1955, Amerika Serikat memberi bantuan teknik kepada Arab Saudi di bawah program Point 4. Akhirnya, kedua negara semakin erat satu sama lain dengan ditandatanganinya di Jeddah. 18 Juli 1951. Perjanjian pertahanan yang memperpanjang sewa beli pangkalan udara Dahran dengan 5 tahun berikutnya memungkinkan pemerintah Arab Saudi membeli perlengkapan militer dari Amerika Serikat dan juga memberikan pelatihan militer kepada tentara Arab oleh pelatih Amerika. Perkembangan persahabatan Amerika dengan Arab Saudi bergantung pada pembangunan sumber daya minyak Arab yang luar biasa oleh Aramco. Kerjasama dengan Amerika dan pertumbuhan kekayaan yang besar mempertinggi prestis Ibnu Saud di antara negara-negara Arab di Timur Tengah. Kemudian selanjutnya perkembangan di dalam negeri tahun 1050-an. Perubahan di dalam negeri kerajaan Saudi yang dimulai dengan penemuan minyak di bawah tanahnya menjadi lebih menonjol pada tahun 1050-an. Pada 30 Desember 1950, pemerintah Saudi dan Aramco menandatangani persetujuan rumusan laba 50-50 hingga penghasilan pemerintah dari minyak meningkat sekali. Jumlah pembayaran perusahaan pada kas raja meningkat terus dari sekitar 150 juta US dollar setahun setelah persetujuan yang baru menjadi 250 juta US dollar pada tahun 1956. Namun, dengan meningkatnya kebutuhan akan administrasi keuangan yang rapi, pemerintah Arab Saudi pada tahun 1951 sampai 1952 mulai mengumumkan anggaran tahunan. Langkah logis selanjutnya ialah mendirikan bank sentral yang mengeluarkan uang dalam bentuk agen moneter Arab Saudi yang berdasarkan prinsip Quran, tidak melakukan kegiatan perbankan yang lain. Langkah lain menuju modernisasi ialah dibentuknya Dewan Menteri, yakni pada Oktober 1953, dan sejumlah kementerian baru seperti Kementerian Pendidikan, Kementerian Pertanian, dan Kementerian Perdagangan yang membuktikan tumbuhnya tanggung jawab pemerintah dalam berbagai bidang kehidupan nasional. Selanjutnya ada hubungan luar negeri Saudi tahun 1950-an. Sejak penotaan Raja Saud, politik luar negeri Saudi menekankan kedaulatan nasional dari peran kerajaan sebagai negara Arab dan kekuatan Islam terkemuka. Bila almarhum Ibnu Saud berusaha sebaik-baiknya untuk memelihara hubungan bersahabat dengan Amerika Serikat dan menerima sebagai fait accompli
keunggulan status Inggris di sebelah selatan dan timur Jazirah Arab, penggantinya mengembangkan pendekatan baru kepada masalah ini. Ia lebih dekat dengan Mesir. Ada perbedaan yang besar dalam sistem di dalam negerinya. Raja Saud segera muncul sebagai pendukung netralisme, pelopor Arab Palestina dan Afrika Utara. Pendukung mengklaim Yaman terhadap daerah sengketa di perbatasan Aden. Menjelang kematiannya, timbul persengketaan antara pemerintahannya dan Inggris. Persengketaan Buraimi merupakan gejala kemerosotan hubungan dengan Inggris. Kemudian ini menyebar ke masalah lain. Hubungan Inggris dengan Arab Saudi mencapai tingkat paling rendah dengan pecahnya hubungan diplomatik antara kedua negara sebagai agresi Inggris di Mesir selama Perang Suarez pada tahun 1956. Selanjutnya ada konvergensi kebijakan Saudi dan Mesir. Paradoks politik antara Arab pada tahun 1955 sampai 1956 ialah konvergensi atau bersatunya pandangan kebijakan Arab Saudi dan Mesir, dua negara yang sistem internalnya sama sekali bertentangan. Konvergensi ini terjadi sebagai akibat beberapa faktor yang bertindak sebagai sebutan bersama. Meski alasannya berbeda, kedua negara itu menentang fakta Baghdad dan menegangkan hubungan mereka dengan Inggris yang kekuasaannya di Teluk Persia dan Oman ditentang. Bagi Arab Saudi, permusuhan ini diperkuat dengan pensengketaan tentang perbatasan Oase Buraimi. Selain itu, Mesir dan Arab Saudi terlibat dalam perjuangan mengenai orientasi Suriah, di mana terdapat persaingan yang hebat antara golongan pro-Kairo dan pro-Baghdad. Keduanya menentang pengaruh Irak di Damaskus. Selanjutnya ada reorientasi kebijakan Saudi pada tahun 1957. Kekhawatiran Amerika ini terungkap dengan diumumkan doktrin Eisenhower 5 Januari 1957 yang memperingatkan Soviet dan menawarkan bantuan ekonomi dan militer kepada setiap negara di Timur Tengah. Guna mencegah agresi luar, segera setelah itu Raja Saud berkunjung ke Amerika Serikat dengan tujuan menegaskan persahabatan antara Arab dengan Amerika. Melalui kunjungan ini, Raja Saud muncul sebagai pelopor bangsa Arab dan diharapkan mampu menolong bangsa Arab lainnya memahami lebih banyak politik Amerika Serikat. Raja Saud menyatakan persetujuan pada doktrin ini. Pada saat yang sama, Menteri menandatangani persetujuan dengan Deplu Amerika tentang perpanjangan perjanjian pangkalan udara Dahran untuk 5 tahun selanjutnya dan menjamin janji Amerika Serikat untuk memberi bantuan dengan mengembangkan pelabuhan Daman di Provinsi Timur. Demikianlah tahap baru terbuka dalam kebijakan Arab Saudi, yaitu tahap pendekatan kembali dengan monarki Hasimiyah dari Irak dan Yordania dengan membentuk blok-blok aliansi raja. Selanjutnya berkuasanya Pangeran Faisal. Pada 24 Maret tahun 1958, Raja mengumumkan dekrit yang memberi kekuasaan penuh kepada putra mahkota dan PM Emir Faisal di sektor keuangan dalam negeri dan luar negeri. Dengan demikian, pos Perdana Menteri yang selama ini agak terbengkelai diaktifkan kembali. Faisal merombak kabinet yang terdiri atas 4 departemen termasuk keuangan yang semuanya berada di bawah pengawasannya langsung. Tugas utamanya di dalam negeri ialah menerbitkan keuangan
negara yang berantakan dengan kebijakan yang keras. Dalam setahun, ia berhasil menyeimbangkan anggaran negara, membayar utang negara yang penting, dan menstabilkan nilai mata uang. Dalam sektor luar negeri, Faisal memperbaiki hubungannya dengan Nasser sambil menekankan netralisme dan non-blok dalam politik dunia. Selanjutnya, persaingan dalam negeri pada tahun 1960 sampai tahun 1961. Pemerintah Faisal mendapat pendukung dan penentang. Segera, sekelompok pangeran dan politisi yang berambisi bergabung di belakang raja, menuntut kembalinya kekuasaan ke pangkuan raja. Ketegangan pun meningkat hingga pada Desember 1960 mencapai puncaknya dalam bentuk krisis kabinet. Ada dua penyebab langsung krisis ini, ialah proyek Dewan Legislatif dan anggaran negara. Pertama, kelompok progresif, tentu yang erat hubungannya dengan raja, melakukan agitasi bagi konstitusi dan pembentukan Dewan Legislatif pembuat undang-undang. Rencana ini ditentang keras oleh Faisal yang menganggap hal itu belum waktunya. Kedua, tentang anggaran, perbedaan muncul antara dua persaudaraan kerajaan ini mengenai rincian informasi pendapatan dan pengeluaran negara yang harus dilaporkan kepada raja oleh PM Faisal. Karena tidak setuju dengan pandangan raja, Faisal mengajukan pengunduran dirinya. Hal ini diterima oleh raja yang segera membentuk kabinet baru pimpinannya sendiri. Sekian penjelasan dari kelompok kami. Lebih dan kurangnya kami mohon maaf. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.